Shalom keluarga damai. Renungan hari ini kita akan bersama merenungkan dari Markus 7 ayat 24-30. Saya akan membacakannya dengan versi bahasa Indonesia masa kini. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia, yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Sebelum kita merenungkannya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru ini dan kesempatan kami boleh datang kepadamu. Tolong buka hati kami dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menguatkan serta menuntun hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai ini cerita selagi Yesus bareng sama murid-muridnya. Tiba-tiba datang perempuan non-Yahudi. Dia dari kota Fenisia, tanah Syria. Dia minta tolong kepada Yesus karena anak perempuannya kerasukan setan dan sangat menderita. Dalam bahasa Lukas, jawaban Yesus kira-kira seperti ini. "Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Keluarga damai, jika kita mengenal karakter Yesus, tidak mungkin Yesus menjawab seperti ini. Bahkan sampai menggunakan kata atau istilah anjing. Apakah ini kasar? Iya. Apakah mengagetkan? Banget. Tuhan Yesus kok bisa bicara seperti ini ya? Tapi keluarga damai, jawaban Yesus itu sebenarnya adalah ungkapan suara hati dari murid-muridnya bahwa ibu ini tidak layak mendapat anugerah berkat Tuhan. Jadi, sebenarnya Tuhan Yesus tidak hanya berbicara kepada si ibu ini, tapi Tuhan Yesus juga berbicara kepada para muridnya. Keluarga damai, pada waktu itu banyak orang Israel termasuk para murid-murid percaya bahwa Mesias itu cuma buat bangsa mereka. Mereka merasa anak kandung Allah. Sementara bangsa lain itu diibaratkan anjing. Hal inilah yang membuat mereka begitu rasis, merasa paling layak, dan eksklusif. Nah, tapi ada yang bikin merinding dari jawaban si ibu tadi. Ada satu hal yang sangat menarik. Ibu ini tidak membantah, tapi menerima statusnya sebagai anjing. Dan dia percaya bahwa Tuhan pun juga akan kasih remah-remah ke dia. Sungguh ini iman yang luar biasa. Di mana luar biasanya? Yang pertama, iman yang tahu bahwa dia nggak layak dapat berkat, tapi percaya sama Tuhan yang Maha Pemurah. Yang kedua, iman yang sepenuhnya berasal dari kepercayaan, dari penyerahan diri kepada Yesus penuhnya. Jadi bukan iman yang berdasarkan identitas, bukan bersandar pada prestasi rohani. Keluarga damai, setiap orang itu memiliki respon yang berbeda-beda saat menghadapi masalah. Ada yang menyerah pasrah, ada yang masa bodoh, ada yang lari dari masalah. Bahkan ada juga yang justru menjadi keras hati saat menghadapi masalah. Tapi ibu ini beda. Untuk bisa bertemu Tuhan Yesus saja sulit. Setelah ketemu, dapat penolakan lagi. Tapi dia nggak nyerah. Dia tetap kokoh berjuang, memohon berkat anugerah Tuhan. Sungguh besar iman dan pengharapannya. Coba Anda bayangkan kalau ibu tadi marah, keras hati, dan tidak rendah hati. Apalagi sampai meninggalkan Tuhan. Saya yakin kesembuhan anaknya tidak akan terjadi. Belajar dari perempuan Siro-Fenisia ini, mari kita selalu dalam mode mencari Tuhan dalam setiap tantangan kehidupan kita. Yang kedua,
memohon kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Ibu ini mengaku bahwa dia tidak layak, namun ia yakin iman sebesar remah-remah pun bisa menyelamatkan dan membawa sukacita. Dan ketika yang terakhir, mari tetap dalam mode beriman teguh. Meskipun seperti nampak tidak ada jawaban dari Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan terbaik bagi kita. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Mari bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang pengharapan dan iman yang tidak menyerah. Seperti perempuan Sirofenisia tadi, kami rindu memiliki hati yang tetap percaya, walaupun keadaan tidak mudah dan jawaban doa yang belum bisa kami lihat. Ajari kami untuk tidak cepat putus asa, tidak mudah tersinggung, dan tetap datang kepadamu dengan segala kerendahan hati. Kami serahkan doa harapan dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.